Biografi singkat Sayyid Hossein Nar. Sayyid Hossein Nar dilahirkan pada tanggal 17 April 1933 di kota Teheran, Iran. Ayahnya bernama Sayyid Fayulullah Nas yang dikenal sebagai ulama, dokter, dan pendidik pada masa dinasti Qajar. Sayyid Hossein Nas adalah seorang tradisionalis yang ingin menggeser peradaban intelektual modern. Dengan metrik intelektual tradisional, ia hidup dalam dua tradisi, Islam tradisional dan modernitas Barat. Beliau dibesarkan di dalam keluarga ulama Syiah. Beliau sempat memperoleh pendidik Barat modern di Institut Teknologi dan Universitas Harshafat. Pendidik dasarnya dimulai di Teheran dan selanjutnya oleh ayahnya. Ia dikirim ke Qum untuk bekerja dengan sejumlah ulama besar Iran termasuk At-Tabitabai untuk mendalami filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan menghafal Al-Quran dan syair-syair klasik Persia. Sayyid Hossein Nas mengalami ketegangan antara Barat dan Timur selama pendidikannya di Iran. Dia pergi ke Barat pada usia 13 untuk melanjutkan studi, mempelajari matematika dan fisika di Massachusetts sebelum pindah ke Universitas Harvard pada tahun 1954. Di sana ia berganti jurusan ke ilmu tradisional, fokus pada ilmu pengetahuan Islam filsafat. Selama masa pendidikannya, dia banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti H.A.R. Gibbs, George Sarton, dan Harry Wolfson. Pada tahun 1958, dia meraih gelar doktor dengan disertasi tentang doktrin kosmologi Islam. B. Peta pemikiran Sayyid Hossein Nas. Model-model integrasi antara sains dan agama dapat diklarifikasikan berdasarkan jumlah komponen utama, seperti model monadik, diadik, triadik, tetradik, dan pentadik. Model monadik yang mewakili pandangan fundamentalis, religius, dan sekuler, menganggap agama sebagai satu-satunya kebenaran dan menyebabkan konflik antara sains dan agama. Model diadik menggambarkan sains dan agama sebagai dua kebenaran setara dengan varians komplementer dan komplementer. Model triadik menyertakan filsafat sebagai unsur ketiga yang menjembatani sains dan agama. Model triadik sebagai koreksi dari model sebelumnya, memperluas pemahaman dengan memasukkan komplementasi satu atau banyak. Ada pula tiga kelompok tanggapan terdapat sains dan Islam: restorisionis, rekonstruksionis, dan pragmatis. Sayyid Hossein Nas cenderung masuk dalam kategori restorisionis yang berupaya mengembalikan kejayaan Islam di masa lampau. Nas percaya bahwa teologi harus menjadi tolak ukur bagi penemuan ilmiah sebagai pendukung filsafat perennial. F. Sains dan Islam Perspektif Sayyid Hossein Nasr. Sayyid Hossein Nasr dilahirkan di Teheran pada 7 April 1933. Setelah beliau menerima pendidikan awal di Iran, Nasr belajar fisika dan matematika di Massachusetts Institute of Technology atau IMT dan menerima gelar doktor dari Harvard University pada tahun 1958 dengan spesialis dalam kosmologi Islam dan sains. Dari tahun 1958 hingga 1979, beliau mengajar di Universitas Teheran.
di mana beliau juga dekan Fakultas Sastra untuk beberapa tahun. Sayyid Hussein Nasr juga menjabat sebagai Presiden Aryamar Universitas di Iran tahun 1979. Dia pindah ke Amerika Serikat dan mengajar di beberapa universitas Amerika sebelum akhirnya bergabung dengan George Washington University, Washington DC. Tahun 1801, Nasr memberi kuliah Gifford di Universitas Edinburgh. Pada tahun 1909, dia terpilih sebagai sarjana muslim pertama untuk menerima templatan agama dan ilmu kursus awal. Nasr telah menulis sejumlah buku dan artikel mengenai hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Nasr juga membahas 3 tokoh Islam, sains, dan pendekatan ilmu alam. Berikutnya buku Sains dan Peradaban di dalam Islam pertama kali diterbitkan pada tahun 1968, membawa konsep ilmu Islam untuk ke depan dengan kekuatan penuh. J. Pandangan Nasr tentang ilmu pengetahuan. Namun semangat tingginya sebagai seorang tradisional menjadikan apa yang ada dalam sejarah sebagai model ideal bagi ilmu pengetahuan Islam yang baginya masih hidup hingga kini dan mesti dilestarikan. Secara eksplisit, ia menyatakan bahwa jika ia menyebut ilmu pengetahuan Islam dan menyatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam masih hidup hingga kini, maka yang dimaksudkannya adalah suatu sistem ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman jaya peradaban Islam dengan tokoh-tokohnya seperti Ibn Sina, Al-Biruni, Nasiruddin Al-Tusi, dan sebagainya. Pengertian ilmu pengetahuan pada Nasr berbeda amat jauh dengan ilmu pengetahuan sebagai mana yang lazim dipahami kini. Ia tampaknya secara sengaja bertahan menggunakan kata ilmu pengetahuan justru untuk menunjukkan betapa jauhnya ilmu pengetahuan modern kini telah menyimpang dari apa yang sesungguhnya disebut ilmu pengetahuan pada mulanya. Sebagai seorang tradisionalis, Nasr memandang perkembangan teknologi modern yang pesat dengan pesimis. Ia terutama menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi mengerikan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dalam membicarakan sejarah ilmu pengetahuan Islam, kecenderungan mistis ini juga tampak amat kuat. Nasr memandang bahwa ada satu semangat yang selalu hadir dalam perkembangan beragam cabang ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu keyakinan pada tauhid, khususnya dalam penafsiran mistisnya. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini di dunia Islam boleh dikatakan mundur dengan ukuran apapun, tetapi sebagai gagasan ilmu pengetahuan Islam selalu hidup, dan inilah yang tampaknya diharapkan kebangkitannya oleh Nasr. Pendidikan menurut Nasr, tujuan dan target pendidikan dengan sendirinya diambil dari dan diupayakan untuk memperkuat kepercayaan, sikap ilmu pengetahuan, dan sejumlah keahlian yang sudah diterima dan sangat berguna bagi masyarakat. Konsekuensinya, karena kepercayaan, sikap, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang bermanfaat dan diterima oleh sebuah masyarakat itu senantiasa berubah, maka mereka berpendapat bahwa pendidikan dalam masyarakat tersebut harus bisa mempersiapkan peserta didiknya untuk menghadapi segala bentuk perubahan yang ada. Pandangan teoris ini terbagi menjadi 2 aliran. Aliran pertama berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik agar bisa meraih kebahagiaan yang optimal melalui pencapaian kesuksesan kehidupan bermasyarakat dan ekonomi, jauh lebih berhasil dari yang pernah dicapai oleh kedua orang tua mereka. Aliran kedua lebih menekankan peningkatan intelektual kekayaan dan keseimbangan jiwa peserta didik. Aliran pertama lebih mengarah bahwa pendidikan adalah jenjang mobilitas sosial ekonomi suatu masyarakat tertentu. Apabila mengacu pada 2 pengertian di atas, maka kiranya Nasr masuk ke dalam golongan yang pertama.
Karena merujuk pada pandangan Nars tentang ilmu pengetahuan, maka ada suatu harmonisasi antara ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada pengertian pertama tentang pendidikan, ada semacam unsur spiritualitas yang menjadi pembeda dengan pengertian pendidikan yang kedua. Dengan demikian pula, yang dinyatakan oleh Nars tentang ilmu pengetahuan, aspek spiritual yang ada pada pendapatnya tentang ilmu pengetahuan sangat kental sekali terasa. Menelaah dari pernyataan Syed Hussein Nars dalam bukunya The Need for Sacred Knowledge yang menawarkan sebuah konsep integral antara sains akal dan agama, yaitu sains suci. Dengan sains suci, Nars mencoba untuk mengatakan bahwa agama dan sains dapat bersatu, karena sains suci merupakan sains tertinggi, mempunyai kaitan erat dengan prinsip ilahiyah dan manifestasinya. Ia adalah pengetahuan yang bersemayam dalam manusia, seperti juga pengetahuan yang dimengerti lewat wahyu. Sains suci bukanlah pengetahuan metafisika, akan tetapi mereka sebuah ilmu yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip metafisika kepada makrokosmos dan juga mikrokosmos.